Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan berbagi pengalaman yang belum lama terjadi. Pastinya kita semua itu pernah kehilangan ya. Kehilangan apapun itu, pokoknya entahlah benda, entahlah itu orang yang kita sayangi. Pastinya pernah merasakan kehilangan. Dan kehilangan itu memang terasa menyedihkan dan juga menyakitkan. Seperti yang saya alami beberapa hari lalu, walaupun saya bukan kehilangan emas permata yang berharga, tapi ini adalah merupakan sesuatu yang berharga buat saya. Karena ini berkaitan dengan pekerjaan saya. Karena saya kan bisa dikatakan saya hidup, bukan berarti ini ya, saya hidup maksudnya mata pencaharian saya dari situ. Jadi kalau sesuatu yang saya punya yang berkaitan dengan pekerjaan saya, pastinya saya merasa sedih. Sedihnya kenapa? Karena saya harus mulai lagi dari nol, kawan-kawan ya, harus membuat sesuatu, misalnya KTP harus membuat lagi, dan itu bukan hal yang mudah ya, karena perlu proses ya. Pertama kali harus membuat surat kehilangan ya ke kepolisian, kemudian tidak langsung jadi kan, namanya KTP harus beberapa hari, bahkan mungkin kalau memang di sananya sibuk harus menunggu seminggu atau 2 minggu ya. Nah itulah yang buat saya sedih dan ya terasa menyakitkannya itu ya. Saya harus mulai dari nol, dari awal ya. Dan semua itu memang harus saya miliki kembali, karena yang sudah hilang itu tidak mungkin bisa kembali ya, kalau berupa barang ya, berupa benda. Jadi saya harus memiliki itu kembali karena itu berkaitan dengan pekerjaan saya ya. Karena tanpa identitas itu saya tidak mungkin bisa berjalan, karena kadang-kadang kan, pokoknya bukan kadang-kadang, hampir setiap tahun kalau dibutuhkan itu harus mengisi identitas misalnya ya. Di pekerjaan saya itu harus menggunakan segala sesuatunya yang berkaitan dengan pekerjaan saya, dan bukan hanya satu macam. Itu semua hilang ya beberapa hari lalu, dan sampai saat ini saya baru menyelesaikan tiga macam, dan baru berhasil 2 ya. Yang selain dari itu saya belum melakukan prosesnya sama sekali, karena kan jauh juga dan saya juga kerja juga, jadi harus memerlukan waktu juga ya, memerlukan waktu yang lumayan lama. Sedangkan saya kan sudah tua dan saya tidak bisa mewakilkan sama orang lain, kecuali saya memang minta diantar sama anak saya atau mungkin suami saya. Kemarin kan diantar sama anak saya gitu. Jadi saya harapkan kawan-kawan juga harus selalu siap siaga, hati-hati dimanapun berada. Jangan sampai yang kita miliki itu hilang seperti saya ya, apalagi yang kaitannya dengan pekerjaan. Kalau masalah uang memang bisa dicari, walaupun seperti itu uang bisa dicari, tapi kan misalnya seperti saya ya, segala sesuatunya itu pasti membutuhkan uang kesana kemari, dan mungkin ada biaya-biayanya ya, walaupun tidak begitu besar ya, tapi tetap itu diperlukan. Seandainya itu semua hilang, nah kita itu pasti kan agak kebingungan juga ya. Jadi saya harapkan kita itu harus berhati-hati, karena
perampokan atau pencurian itu tidak selalu terjadi malam hari. Untuk saat ini ya, bisa saja terjadi di siang hari atau pagi hari, seperti saya itu siang hari ya. Padahal di rumah ada anak-anak saya, hanya mungkin anak saya lagi ke belakang atau lagi nyuci mungkin ya, dan pintu memang tidak dikunci gitu, karena setiap hari seperti itu tidak pernah dikunci kecuali kalau memang di rumah nggak ada siapa-siapa ya. Untuk itu saya mohon doanya biar ini cepat selesai. Pokoknya kita saling doakan supaya kita itu diselamatkan. Segala sesuatu yang kita punya mudah-mudahan aman dan tidak hilang. Tapi semua itu perlu kita yang waspada, perlu hati-hati ya, dimanapun berada ya. Walaupun misalnya di perjalanan kita bawa KTP ataupun kendaraan ataupun apa, kita harus tetap hati-hati, karena dimanapun bisa terjadi. Walaupun kita tidak mengharapkan hal seperti itu, tetap kita harus berhati-hati ya kawan-kawan. Jangan sampai terjadi seperti yang saya alami ya. Karena itulah, kalau menurut saya menyedihkan lah, menyakitkan maksudnya ya, itu tadi ya. Jadi saya harus kembali membuatnya atau memprosesnya itu karena memerlukan waktu ya. Kebetulan juga kan ini sudah masuk kerja juga ya, jadi harus pintar-pintar membagi waktu ya. Walaupun saya sudah tua, sudah kurang tenaga, tapi tetap kan hal ini tidak bisa diwakilkan dengan orang lain, karena biasanya yang pembuatan seperti misalnya KTP atau apapun itu perlu tanda tangan kita sendiri dan tidak bisa diwakilkan ya kawan-kawan. Mungkin kawan-kawan lebih paham tentang hal ini, dan saya sendiri memang untuk kehilangan yang seperti ini, barang-barang atau segala sesuatu yang berhubungan dengan kerjaan saya baru saat ini ya. Kalau kehilangan uang sudah pernah ya, di apa pokoknya lah kejadiannya di pasar gitu ya, lumayan sih. Nah kemarin juga ya lumayan ada uangnya juga, karena saya satukan dalam satu dompet ya. Pokoknya semuanya deh, akhirnya saya nggak megang apa-apa kan, mau kemana-mana nggak ada KTP, nggak ada apapun itu ya. Jadi saya harus mulai, sebetulnya sudah mulai dari hari sebelum hari ini, dan hari ini juga saya tadi berangkat ya. Alhamdulillah satu selesai, kemudian saya kembali ke tempat kerja ya, melanjutkan pekerjaan, dan esok hari mungkin melanjutkan kembali untuk memproses, untuk membuat segala sesuatunya yang hilang tersebut. Mudah-mudahan cepat selesai, mudah-mudahan lancar, tidak ada halangan apapun ya, karena saya juga harus kerja juga ya, punya tanggung jawab juga yang utama. Pokoknya mohon doanya saja dan kita saling mendoakan, mudah-mudahan kita diselamatkan dimanapun berada, di rumah, di perjalanan atau dimanapun itu. Mudah-mudahan diselamatkan dari segala macam bahaya, pokoknya bahaya apapun ya, terutama yang berkaitan dengan kehilangan, pencurian ya. Kita harus tetap berhati-hati, walaupun tidak ada pencurian, pokoknya jangan sampai yang kita miliki itu jatuh, misalnya ya, jatuh di jalan atau ketinggalan di mana ya. Soalnya saya sendiri pernah tuh kehilangan ijazah yang D2, kalau mohon maaf bukan ijazahnya tapi nilainya ya, transkrip yang diploma 2. Kalau yang S1 nya alhamdulillah ada ya, aman. Entahlah itu ya, yang D2 itu saya sendiri lupa ya, entah di mana ya, pokoknya tidak ingat sampai sekarang, entah ketinggalan di fotokopi atau
mungkin ada yang mengambil juga atau di manalah, kurang paham, saya lupa ya. Hanya transkripnya aja untungnya ya, bukan ijazahnya. Alhamdulillah kalau ijazah S1-nya ada, aman-aman saja alhamdulillah. Pokoknya dari kawan-kawan saya mohon doanya ya, biar ini cepat kelar, kita saling doakan ya. Apalagi usia saya yang sudah tua ini, pokoknya saya sendiri mendoakan kawan-kawan dimanapun berada, mudah-mudahan selamat, sehat selalu ya, diberikan rezeki yang halal, dipanjangkan umurnya, pokoknya diselamatkan dunia akhiratnya, dimudahkan untuk mencari rezekinya, mendapatkan, kalau yang belum punya anak, mendapatkan keturunan yang soleh dan soleha, dan yang belum menikah segera menikah ya. Nah itu semua, pokoknya apapun itu jangan sampai kita kehilangan, karena kehilangan itu akan terasa menyedihkan ya. Dan mungkin kalau yang lebih berharga lagi itu akan terasa menyakitkan ya. Pokoknya itu jangan sampai terjadi, kita harus tetap berhati-hati kawan-kawan ya. Mohon doanya. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton, yang sudah datang meluangkan waktunya ke channel saya yang sederhana ini. Terima kasih, mohon maaf, mudah-mudahan kita sehat selalu dimanapun berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.